Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami kembali Tuhan izinkan berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu semua yang kami lakukan dapat menyenangkan dan memuaskan hati-Mu. Biar kiranya kebenaran yang disampaikan juga dapat mendukung kami untuk mengingat selalu bahwa hidup kami harus diisi dengan hal-hal yang menjadi kesukaan-Mu Bapa. Karena itu kami mau katakan, semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai
persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami satu-satunya Tuhan, mengisi hari-hari kami dengan hal yang menyenangkan hati-Mu, memuaskan hati-Mu. Biar selama di bumi kami berkenan di mata-Mu, dan saat kami di surga kami memandang wajah-Mu, kami mendapatkan sukacita karena Engkau katakan kami anak yang berkenan kepadamu Bapa. Kita mau sama-sama katakan, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku ketika di depan tahta suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kami nantikan hari itu Bapa, bila usai pelayanan kami. Bilakah usai pelayananku ketika di depan tahta suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit
hausku, rinduku, hausku. Bilakah ku diam di sana, rinduku, rinduku, hausku. Bilakah ku diam di sana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami membuka hati kami untuk belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu yang kami mau jadikan menjadi petunjuk atas hari-hari yang Tuhan beri bagi setiap kami. Sehingga kami melalui kebenaran-Mu boleh merayakan hidup ini secara benar di hadapan-Mu. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ibadah tengah minggu ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup untuk Kristus. Kebenaran Tuhan sore hari ini berbicara tentang hidup untuk Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Filipi pasal 1 ayat 21 demikianlah firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di kota Filipi, bagiku hidup adalah Kristus. Ungkapan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, merupakan kunci suksesnya dalam menjalani hidup sebagai rasul atau pengikut Yesus. Paulus menjadikan Kristus sebagai pondasi dan pegangan dalam segala situasi yang dihadapi atau yang dijalani oleh Rasul Paulus. Sehingga apapun tantangan yang dihadapi Rasul Paulus, tercapai tujuan dari maksud, tetap tercapai tujuan dari maksud panggilan hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Secara jujur Bapak Ibu, tema hidup untuk Kristus merupakan respon besar dari panggilan Kristus kepada semua orang percaya yang menerima penebusan Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai tebusan Allah, sebagai milik Allah, panggilan Allah bagi kita ialah menjadikan Kristus sebagai pusat dan tujuan dari kehidupan yang ditebus. Sehingga menempatkan Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas seluruh aspek dan gerak langkah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sebagai orang yang telah ditebus atau dibeli oleh Kristus, sesungguhnya kita tidak lagi memiliki tujuan yang lain, tidak memiliki arah yang lain, kecuali arah atau tujuan untuk Kristus saja. Dengan sikap demikian Bapak Ibu, maka kita sebagai orang percaya yang telah ditebus akan dapat mencapai tujuan dari hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana Paulus telah mencapainya. Kita akan berbuah lebat di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kita hidup untuk Kristus, maka setiap kita orang percaya akan memiliki hidup yang selaras dengan Yesus Kristus. Dengan menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup, maka sepenuhnya hidup yang telah dimiliki atau dikendalikan dan digerakkan oleh Yesus Kristus dapat bebas dari kecondongan melanggar kebenaran Tuhan. Dari kecondongan untuk memikirkan apa saja yang menyenangkan hati kita. Dari egosentris
menjadi teosentris. Dengan cara inilah Bapak Ibu, dengan cara pandang inilah kita bebas atau dapat menanggalkan hidup yang lama untuk sebuah hidup yang baru yang berasal dari Kristus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup untuk Kristus akan membawa kita bebas dari dosa. Hidup untuk Kristus akan membawa kita berkeadaan seperti Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup untuk Kristus membawa orang percaya memiliki kerelaan untuk melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk berjalan atau selaras dengan Tuhan kita Yesus. Kesatuan kita dengan Kristus akan membawa kita atau akan memberi kesempatan kepada kita mengarahkan segala tindakan pikiran yang sesuai dengan cita rasa Kristus. Apakah itu dalam ketaatan, apakah itu dalam belas kasih, apakah itu dalam segala sesuatu melakukan kehendak Allah. Apa yang dilakukan oleh Kristus. Ketika kita hidup untuk Kristus, maka kita akan hidup seperti Kristus hidup. Kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselarasan kita dengan Kristus akibat hidup kita untuk Kristus sesungguhnya adalah puncak daripada kekristenan. Yang membawa kita berkeadaan, yang membawa kita mirip, apakah itu cara, apakah itu sifat dari pribadi Kristus yang kepadanya kita hidup. Jadi dengan buah yang dihasilkan melalui hidup untuk Kristus, kita menjadi selaras, juga akan membawa kita dalam keserupaan dengan Kristus dalam segala keadaan dan keagungannya. Dengan demikian ketika kita selaras dengan Kristus, karena kita hidup untuk Kristus, maka orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu tanpa kita minta, mereka akan menandai kita, mereka akan mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana jemaat di Antioquia, mereka digelari dengan sebutan Kristen. Sebab apa yang ada pada Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus, itulah yang ada pada mereka, itulah yang dilakukan oleh jemaat di Antioquia. Hidup untuk Kristus akan membawa kita melakukan. Hidup untuk Kristus akan membawa kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dimulai atau yang telah dikerjakan oleh Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus. Dengan hidup untuk Kristus, dimanapun Rasul Paulus ada, dalam segala sesuatu yang dihidupi atau yang dilayani oleh Rasul Paulus, maka hanyalah satu berita yang dibawa oleh Paulus, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Dalam segala pelayanan yang diselenggarakan, yang diizinkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, Paulus hanya membawa pesan pengorbanan Kristus kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk dilayaninya. Kehidupan yang diberi melalui Kristus merupakan kesempatan kita untuk mengabdi atau menjadikan kita menjadi pengabdi-pengabdi di hadapan Allah. Sehingga kehidupan kita Bapak Ibu, kita yang hidup bagi Kristus, yang selaras berjalan dengan Kristus, membawa kita atau dipercayakan Tuhan kita untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan
oleh Tuhan. Sehingga setiap gerak langkah kita, setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, itu menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Paulus pernah mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus mengatakan itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus mengatakan tadi bekerja untuk memberi buah. Artinya bahwa kehidupan Paulus, kehidupan yang bisa dipetik, kehidupan yang bisa dirasakan orang-orang yang ada di sekitar Rasul Paulus atau orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus. Jadi kiasan bekerja memberi buah diartikan sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk pelayanan, sebagai bentuk persembahan bagi Allah yang telah menyediakan hidup, yang telah menyediakan anugerah bagi setiap kita orang-orang berdosa ini. Mari Bapak Ibu, kita yang telah diperlengkapi oleh Kristus, kita yang telah diperlengkapi oleh Kristus, Allah menghendaki setiap kita, Allah ingin menjadikan setiap kita menjadi saluran segala berkat yang ada di sorga untuk diturunkan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjadi seperti lampu yang ditempatkan oleh Tuhan di atas bukit untuk menerangi kota di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berkeadaan bahwa hidup untuk Kristus, maka pekerjaan yang kita kerjakan adalah pekerjaan Kristus. Sebab pekerjaan yang kita lakukan melanjutkan apa yang telah dimulai, apa yang telah dikerjakan. Kita memberitakan apa yang telah diselesaikan oleh Yesus untuk keselamatan umat manusia. Inilah yang pernah dikatakan oleh Tuhan kita Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semuanya ini, semua ini karena aku pergi kepada Bapa. Dengan melanjutkan pekerjaan Kristuslah gereja dilihat bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang yang percaya, kumpulan orang-orang yang berliturgi, kumpulan orang-orang yang berdoa. Tapi lebih daripada itu, ketika semua orang-orang percaya hidup dan bekerja atau melanjutkan pekerjaan Kristus, maka kita akan memperlihatkan kehidupannya Yesus. Orang-orang percaya akan menjadi seperti etalase hidup yang bisa disaksikan oleh dunia. Di mana kita berada, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu adalah sebuah tindakan, itu adalah sebuah kesaksian yang bisa menghadirkan Kristus, yang bisa menghadirkan kebaikan Kristus, yang bisa menghadirkan anugerah Kristus, yang bisa mendatangkan kemurahan dari Bapa di sorga melalui Kristus. Sehingga gereja dilihat oleh dunia sebagai contoh bagaimana caranya menghormati Allah. Gereja dilihat oleh dunia menjadi sebuah contoh bagaimana memperlakukan sesama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah panggilan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita boleh melakukan pekerjaan baik di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi pekerjaan Kristus yang kita lakukan inilah Bapak Ibu menjadi pembeda bagi kita dengan orang-orang di dunia ini. Kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Kristus menjadi tanda nyata bahwa kita adalah milik Kristus. Bahwa kita adalah hidup untuk Kristus.
Sehingga melalui pekerjaan Kristus yang kita hadirkan atau yang kita perankan sebagai orang percaya, bisa mempengaruhi sekitar kita, bisa mempengaruhi tatanan dan pola di sekitar kita yang berkuasa untuk menolong, yang berkuasa menjadi pertolongan bagi banyak orang. Bapak Ibu, demikianlah kehadiran orang percaya yang telah diciptakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan kita yang hidup bagi Kristus, kita akan dikenal menjadi Kristus kecil. Kehidupan kita akan menjadi petunjuk arah. Kehidupan kita akan menjadi sebuah petunjuk arah kepada manusia untuk kita bawa kepada Allah. Santo Agustinus pernah berkata, iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Namun hadiah daripada iman ialah melihat apa yang kamu yakini. Apa yang bisa dilihat oleh dunia dari iman yang tak terlihat itu Bapak Ibu, yaitu perbuatan kita. Seluruh kehidupan kita. Maka kita sebagai orang-orang percaya yang hidup untuk Kristus, maka keselarasan kita dengan Kristus, maka melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Sungguh-sungguh Bapak Ibu ini akan menjadi alat yang efektif di tangan Allah melalui kehidupan kita untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini. Panggilan Tuhan dan ajakan kebenaran Tuhan sore hari ini bagi setiap kita orang-orang percaya, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Biarlah kita hidup untuk Kristus. Dengan demikian setiap kita bisa didaulat. Dengan demikian setiap kita bisa melukiskan Kristus melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa melanjutkan pekerjaan Kristus demi keselamatan umat manusia yang kita layani dan yang kita jumpai selama kita dipercayakan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah kebenaran Tuhan bagi setiap kita umat Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Mari kita mau hidup untuk Kristus sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau meresponi kebenaran-Mu sore hari ini. Kehidupan kami, kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau hidup untuk Kristus. Agar kehidupan kami, kehidupan yang selaras dengan Kristus. Agar kehidupan kami, kehidupan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Sehingga keselamatan yang telah disediakan oleh Allah di dalam Yesus boleh kami pancarkan di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini. Sehingga orang-orang yang melihat keberadaan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang tebusan, kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa mereka kepada anugerah keselamatan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas setiap jemaat. Kasih karunia keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus melimpah-limpah atas setiap jemaat-Mu dan keluarga jemaat. Penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai jemaat-Mu yang menyaksikan kebenaran ini sampai selama-lamanya. Amin.